Saudara, kali ini kita akan berbicara tentang pertumbuhan iman. Kita semua tahu bahwa iman itu bukan seperti batu yang statis dan tidak bisa berkembang dan bertumbuh lagi. Iman itu seperti benih yang bisa bertumbuh, berkembang, semakin kuat, semakin kokoh. Tetapi kalau kita merawatnya, kalau kita tidak merawatnya, maka iman itu akan loyo dan bahkan akan mati. Lalu bagaimana caranya supaya iman kita itu bertumbuh? Ada orang yang mengatakan bahwa, kalau mau iman bertumbuh, kita harus banyak pergi ke KKR, Kebaktian Kebangunan Rohani, atau ke KPI, Kebaktian Penyegaran Iman, atau ke aktivitas-aktivitas kerohanian lainnya. Itu betul, saudara. Tetapi tidak sepenuhnya betul. Karena pertumbuhan iman itu yang paling utama tergantung dari dalam diri kita sendiri. Kalau seandainya Anda pergi ke KKR atau ke KPI, pengkhotbahnya mau ngomong apapun, tapi di dalam diri Anda tidak siap, tidak ada gunanya. Atau sama seperti kalau saya mau bicara apapun, tapi kalau Anda melamun, Anda tidak akan mendengar, tidak ada gunanya. Atau kalau Anda tidur, Anda juga tidak mendengar. Oleh karena itu tidak ada gunanya. Oleh karena itu, saudara-saudara, yang paling utama di dalam pertumbuhan iman adalah di dalam diri kita sendiri. Hati kita. Kita butuh keseriusan. Kita butuh komitmen untuk menjalin relasi dengan Tuhan, untuk menjalin hubungan dengan Tuhan, hubungan dan relasi yang penuh cinta. Kita harus memiliki itu, saudara-saudara. Hanya dengan komitmen dan keseriusan untuk menjalin relasi yang penuh cinta itulah, maka iman akan bertumbuh, berkembang semakin kuat dan semakin dewasa. Itu sama seperti kita menjalin relasi dengan suami kita atau dengan istri kita. Kita harus punya komitmen dan keseriusan untuk sungguh-sungguh mencintai. Karena hanya dengan itu, saudara, maka kita akan berkembang di dalam iman atau di dalam trust kepadanya dan dia kepada kita. Lalu saudara, bagaimana caranya agar supaya iman itu semakin berkembang, semakin bertumbuh, dan semakin kuat, dan semakin kokoh? Salah satu caranya, saudara, adalah dengan mulai ambil aktivitas di gereja. Mengapa begitu? Karena iman itu, saudara, bukan persoalan hati, bukan persoalan di dalam hati saja, tapi iman itu harus nyata di dalam action. Kalau Anda mengatakan bahwa kita mengasihi dan mencintai Tuhan, maka kita harus nyatakan itu di dalam action yang konkret. Dan melalui pelayanan kita itu, saudara, iman kita itu akan terlihat semakin matang dan dewasa. Tetapi sekaligus melalui pelayanan kita, iman kita punya kesempatan untuk berkembang dan bertumbuh semakin hari semakin kuat. Disitulah, saudara, kita punya kesempatan untuk saling mendoakan, saling menopang, saling menasihati, dan juga saling mengampuni. Pertumbuhan itu ada di situ. Sampai kapan, saudara? Firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat yang ke-13 mengatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara, kita perlu ambil aktivitas di dalam gereja. Disitulah iman kita bertumbuh, karena kita saling melengkapi, melayani, dan mendoakan, serta saling mengampuni. Tapi saya juga ingin ingatkan satu hal, saudara, bahwa ketika kita ambil aktivitas di dalam gereja itu, seringkali kita bisa berjumpa dengan orang-orang yang baik hati, orang-orang yang memberikan kepada kita kesukacitaan, orang-orang yang menopang kita sehingga iman kita akan semakin cepat bertumbuh dan berkembang. Tetapi
Kita juga seringkali berjumpa dengan orang-orang yang menyebalkan, orang-orang yang membuat hati kita berduka, yang membuat kita sedih, yang membuat kita kesal. Jangan mundur, karena itulah bagian dari pertumbuhan iman. Bukankah pohon-pohon itu berkembang karena dia kena hujan, kena angin, dia kena panas terik, tetapi dia terus berkembang, semakin kuat, semakin kokoh. Iman kita pun harus seperti itu. Semakin kokoh, semakin kuat, semakin berkembang, semakin penuh cinta melalui berbagai tantangan, pergumulan, persoalan, apapun. Dan di situ kita rasakan Tuhan menyertai kita, dan Tuhan yang penuh cinta itu menolong kita dan merangkul kita. Oleh karena itu, marilah kita membangun persekutuan kita agar supaya persekutuan kita makin kuat, makin jadi berkat, dan kita pun makin bertumbuh dan berkembang di dalam iman dan cinta kepada Tuhan. Amin.